Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Misroji dengan NIM 19104093. Saya dari kelas 5A Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi internasional. Sebagaimana jelasnya, mari kita simak video berikut. Baik, mengenai pengertian ekonomi internasional di sini ya. Ekonomi internasional ialah ilmu ekonomi yang membahas ketergantungan antara negara lain dengan negara yang lainnya. Jadi di sini dapat diartikan bahwa suatu negara, semaju-majunya suatu negara itu masih tetap membutuhkan kepada negara yang lain. Seperti contohnya dalam kontribusi masalah soal makanan. Nah, pada satu makanan itu kita sebagai dari negara yang satu itu masih membutuhkan kepada negara yang lainnya. Seperti contohnya makanan-makanan impor, seperti contoh yang ada di negara kita, di daerah Indonesia. Kita kan masih membutuhkan makanan yang dari luar. Seperti itu. Pengertian ekonomi internasional itu seperti itu. Baik, sekarang berlanjut ke sejarah ya. Yang mana di sejarah ini mengenai ekonomi internasional berawal dari adanya hubungan perdagangan antar negara dengan negara yang lainnya. Yang mana hubungan antar negara yang lainnya ini yang melibatkan antara kirim barang dan mengirim barang, yang mana di sini dinamakan dengan ekspor dan impor. Yang dari kegiatan ekspor mengekspor ini maka terjadilah hubungan antara negara dengan negara yang lainnya, yang kita namakan dengan bahasa populer yang sekarang yang terkenal dalam bentuk sekarang itu dengan kegiatan kerjasama antar negara. Mungkin dari situlah sejarah ekonomi internasional itu dimulai. Dalam pembahasan ekonomi internasional ini tentunya di situ di dalam pembahasan ada komponen-komponen, yang mana komponen-komponen yang saya buat yang saya buat PowerPoint di sini yaitu meliputi yang pertama perdagangan internasional, dan yang kedua pengaruh perdagangan internasional, dan yang ketiga pengaruh pasar kredit internasional, dan yang terakhir yaitu organisasi-organisasi. Dalam komponen yang saya bahas itu mengandung dari 4 cakupan tersebut. Ya, berlanjut ke perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional ini saya bagi menjadi 5 kategori ya. Dalam kategori yang pertama ialah pergerakan barang-barang secara lintas batas negara. Ya. Terus kategori kedua adalah pergerakan jasa secara lintas batas negara. Kategori ini merupakan perdagangan jasa dengan transaksi yang melintasi batas-batas negara. Terus kategori yang ketiga ialah pergerakan orang yang melintasi batas-batas negara. Terus yang keempat ialah pergerakan internasional modal. Dalam kategori ini investor menjelaskan tentang investor asing dalam mengawasi modal yang diberikannya kepada perusahaan mancanegara. Dalam kategori yang kelima ialah transaksi ekonomi dengan pembayaran internasional. Yang mana kategori yang kelima ini, transaksi ekonomi dengan pembayaran internasional, ini berkaitan dengan nilai tukar dan kegiatan tukar menukar. Baik, berlanjut kepada slide berikutnya yaitu pengaruh perdagangan internasional. Dalam pengaruh perdagangan internasional ini terasa pada harga, yaitu terasa kepada harga pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional tersebut. Yang mana perdagangan internasional bukan hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja, manfaatnya itu juga dapat dirasakan di bidang lain pada masa globalisasi ini.
Pada era globalisasi ini juga semakin terasa bidang itu antara lain politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Baik, sekarang menuju ke yang terakhir yaitu tentang organisasi-organisasi. Yang mana organisasi ini berfungsi untuk memecahkan masalah-masalah dalam ekonomi internasional. Yang mana organisasi ini berperan untuk menangani secara tidak langsung ataupun secara langsung di dalam permasalahan organisasi internasional, yaitu khususnya untuk perserikatan bangsa dan juga keikutsertaannya dan juga keikutsertaan organisasi merupakan bagian dari pemenuhan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkaitan dengan kerjasama internasional. Ya, baik, sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati saudara-saudara, saya mengucapkan banyak-banyak minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.